Selamat siang Bapak Ibu penguji PPG dalam jabatan BEX 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Andreas Duslisanau, Sarjana Teologia pada LPTK IAKN Manado dengan nomor induk mahasiswa 25010600566 dengan nomor peserta 3010761818 1001. Saya akan melaksanakan praktek mengajar di SMA Negeri 1 Jangkang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat di kelas 10 dengan materi nilai-nilai Kristiani. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang semuanya. Siang semua. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan, baik. Sehat semua ya? Sehat. Ya, puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa dulu. Bapak minta melatih pimpin kita dalam doa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini itu semua karena anugerah penyertaan-Mu. Terima kasih untuk hari ini, berkati kami pada hari ini dan memberkati Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Boleh Bapak tahu hari ini masuk semua ya? Ya, tidak ada teman-temannya yang berhalangan hadir ya hari ini. Ya, puji Tuhan. Bapak lihat Alexander, Wati, kemudian Natania, Melati, Robertus, ada ya Robertus ya? Silvianus Aldo dan Yesia ya. Ya, baik, di kelas 10B ini pada hari ini kita akan mempelajari. Kita masuk ke dalam pembelajaran kita yang ketiga ya. Pembelajaran kita yang ketiga yaitu nilai-nilai Kristiani. Ya, nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita akan membuka ayat Alkitab kita yang menjadi landasan untuk mendukung pembelajaran kita di tema nilai-nilai Kristiani ini, yang terdapat di Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Ya, kita akan baca bersama-sama. Ya. Sudah dapat ayatnya? Sudah. Ya, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi bahwa ialah kasih, sukacita, dan sejahtera, kesabaran, kelunakan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukuman yang menentang hal itu. Ya, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajarannya, ya, Bapak ingin bertanya kepada kalian semua, apa perbedaan orang yang hidup dalam kasih dan tidak? Ya kan, karena di dalam buah-buah roh itu dikatakan ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, apalagi kesetiaan, terus kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, pertanyaan Bapak pada hari ini, ya, sebelum kita lanjut lebih jauh di pembelajaran kita, apa kira-kira perbedaan orang yang hidup dalam kasih dan tidak hidup dalam kasih? Nah, sekali lagi, apa perbedaan orang yang hidup dalam kasih dan yang tidak hidup dalam kasih? Ada tidak perbedaannya? Ayo. Tentu ada tidak? Ada. Apa yang perbedaan yang paling mencolok dari atau yang kelihatan jelas orang yang hidup dalam kasih dan tidak hidup dalam kasih? Nah, yang tidak hidup dalam kasih pasti berlawanan dengan sifat-sifat dari buah-buah roh ini, betul? Betul.
tidak ada sukacita, tidak ada kesabaran, ya kan? Tidak ada kasih di dalam hidupnya, ya kan? Nah, kita akan nyanyi sebuah lagu ya untuk mengingat kita tentang 9 buah-buah roh ini. Coba kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan ayat terakhir dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, jadi anak-anak, buah Roh Kudus adalah hasil atau manifestasi karya Roh Kudus, ya. Jadi buah Roh Kudus itu adalah hasil atau manifestasi dari karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya, ya. Jadi sekali lagi buah Roh Kudus itu pekerjaan daripada Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, ya. Bukan otomatis lahir ataupun langsung muncul dari hidup kita sebagai orang percaya otomatis keluar begitu saja, ya, muncul begitu saja, tidak, tapi hasil daripada pekerjaan Roh Kudus. Karena kita sebagai manusia tentunya karena kodrat hakikat kita yaitu sudah jatuh ke dalam dosa, hidup kita penuh dengan dosa, ya. Jadi kita harus minta tuntunan Roh Kudus supaya ada buah-buah Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, ya. Kata buah dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunani itu artinya tunggal, ya, yang menunjukkan bahwa 9 buah roh ini adalah satu kesatuan. Dia sebuah satu kesatuan, bukan berdiri sendiri-sendiri, tapi merupakan sebuah satu kesatuan. Yang mana aspek ini harus tumbuh bersama dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya, tidak bisa kita katakan saya maunya sabar, tapi saya tidak perlu ada kasih, tidak bisa, ya. Saya mau berkemurahan saja, tapi saya tidak mau menjadi orang yang mengampuni orang lain. Nah, itu tidak bisa, ya. Jadi semuanya harus saling terkait, semuanya harus kita lakukan, ya. Nah, jadi selanjutnya, ya, makna buah-buah roh ini bagi kita orang-orang yang percaya, ya. Buah Roh Kudus menunjukkan karakter atau perubahan yang terjadi setelah mereka menerima Kristus dalam hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ini adalah bukti dari pertumbuhan rohani kita, ya. Saya lagi Bapak ulangi, buah Roh Kudus menunjukkan perubahan karakter, ya, yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ya. Jadi ini bukti bahwa rohani kita bertumbuh, ya. Jadi pekerjaan dari Roh Kudus sekali lagi bukan serta-merta karena kemampuan kita, kekuatan kita, tapi ini hasil dari pekerjaan Roh Kudus, ya. Nah, baik, sebentar kita akan menonton sebuah film atau video singkat tentang seseorang. Ini videonya dari luar negeri, Bapak ambil, ya. Bukan orang Kristen pemainnya, tetapi kita akan belajar dari video ini bagaimana orang ini hidup dengan penuh kesabaran, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai daripada buah-buah Roh Kudus itu dia terapkan dalam kehidupannya. Ya, kita akan ambil maknanya meskipun orang ini bukan orang Kristen, tapi kita akan menonton bersama-sama supaya kita mengambil pelajaran, ya, ataupun makna daripada video yang akan kita tonton. Jadi kita akan lihat videonya. Bapak berharap kalian simak baik-baik supaya kalian bisa menangkap sesuatu ataupun menangkap pelajaran dari apa yang kalian lihat nanti, ya, apa yang kalian tonton nanti.
เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Ya. Kita sudah melihat video tadi, ya, film singkat tadi. Nah, Bapak ingin bertanya dari apa yang sudah kalian tonton ini, apa kira-kira pelajaran yang kalian ambil dari video ini tadi? Kira-kira apa maknanya atau pelajarannya? Ada yang tahu? Ya, silakan nanti. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada siapapun juga, meskipun orang lain tidak peduli, kemudian sabar menghadapi masalah hidup. Ya, betul ya. Jadi apa namanya, tetap berbuat baik kepada orang lain, ya kan? Kemudian sabar meskipun apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan bagi orang lain mungkin orang tidak peduli atau kurang peduli, ataupun mungkin tidak ada ucapan terima kasih dari orang atas apa yang sudah kita lakukan. Tapi tetap kita lakukan kebaikan itu bagi orang lain. Betul tidak? Betul. Ya kan? Jadi sebagai orang percaya kita tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah, kita tidak boleh merasa bahwa apa yang kita lakukan bagi orang lain itu sepertinya sia-sia, ya. Tidak boleh seperti itu pemikiran kita. Karena bagaimanapun juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, buah-buah roh itu harus ada dalam kehidupan kita. Nah, makanya kenapa disebut buah, ya kan? Yang namanya buah itu pasti bisa dinikmati, bisa dimakan oleh orang lain, ya kan? Yang namanya buah. Kalau buah pisang, buah apel untuk dilihat saja atau untuk dimakan, kira-kira buah itu. Nah, bisa dimakan, ya kan? Ya kan? Kalau apa namanya sebuah buah hanya bisa dilihat, tidak bisa dimakan, itu bukan buah namanya, tapi hanya sebuah pajangan, ya kan? Hanya sebuah pajangan, hanya sebuah hiasan. Yang namanya buah berarti bisa dinikmati oleh orang lain. Amin. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya harus menghasilkan buah-buah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ada kesabaran, kemurahan tadi, kemudian ada kasih, sukacita, kebaikan, kelemah lembutan dan penguasaan diri, ya kan? Video tadi kita lihat meskipun orang itu bukan orang Kristen tapi dia lakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, orang yang tak percaya aja bisa apa namanya menumbuhkan atau mengeluarkan nilai-nilai daripada buah-buah Roh Kudus. Nah, apalagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Jadi jangan sampai kita lebih parah dari mereka, tapi justru harusnya lebih baik lagi dari mereka, ya kan? Nah, kemudian karena ini sudah siang, Bapak ingin mengajak kita untuk sedikit bermain games, mengajarkan untuk kita tetap konsentrasi, ya kan? Ini sudah jam siang soalnya nih. Ya, coba semuanya berdiri dulu. Ya, kita dengan
katakan Yesus berkata, apa yang Yesus katakan, kamu ikuti atau tidak? Apa yang Yesus katakan? Ikuti. Kalau yang bukan Tuhan Yesus katakan, kamu ikuti tidak? Tidak. Nah, berarti sudah ada gambaran ya dari games ini, ya kan? Jadi kalau Bapak katakan Yesus berkata duduk, harus duduk. Kalau nanti Yesus berkata berdiri, harus berdiri. Tapi kalau Bapak katakan Petrus berkata duduk, apakah harus duduk? Nah, jadi melatih konsentrasi kalian. Jadi Bapak akan mengucapkan kalimatnya agak cepat supaya melatih konsentrasi. Ya, kita coba dulu. Yesus berkata duduk. Ya. Yesus berkata berdiri. Petrus berkata angkat tangan. Petrus berkata duduk. Wah, ini sudah lumayan konsentrasinya. Ya, Yesus berkata tepuk tangan. Ya, sekali saja cukup. Ya, Yesus berkata duduk. Petrus berkata berdiri. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, jadi ada konsentrasi ya. Oke, itu saja games kita singkat untuk melatih konsentrasi kita hari ini ya. Jadi kembali Bapak mengulangi apa yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Karena pentingnya kita sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan ya, ada buah-buah Roh Kudus ya. Ada buah roh dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya ya. Jadi hidup kita sebagai orang percaya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, bukan dipimpin oleh hawa nafsu kita. Bukan dipimpin oleh kedagingan kita, bukan dipimpin oleh keinginan kita ya. Kalau mengikuti keinginan ya banyak hal yang kita inginkan, banyak hal yang kita mau, tentunya sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan mau sebenarnya ya. Tapi itulah salib yang harus kita pikul sebagai orang-orang yang percaya. Kita harus hidup dalam roh ya. Dalam hidup kita ada buah-buah roh yang bisa dinikmati oleh orang lain. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari apa yang sudah Bapak jelaskan barusan? Tidak ada? Ya, baik, kalau tidak ada, jadi sekali lagi Bapak ulangi bahwa buah roh adalah hasil ya, hasil dari pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, bukan karya kita sendiri, bukan karena kita baik, bukan karena kita bagus ya, tapi karena pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Nah, jadi Bapak akan menjelaskan sedikit tentang 9 buah roh ini. Yaitu yang pertama ada apa tadi? Kasih. Kasih itu apa maksudnya? Kasih yang seperti apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya? Ya. Saling menerima. Apa namanya? Rizki. Yang lain? Kasih seperti apa? Ya, kita mengasihi apakah seperti sepasang kekasih? Ya, atau seperti apa? Ya, mengasihi orang lain. Yang Tuhan Yesus ajarkan dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan ingin kita mengasihi seperti Dia juga mengasihi umat-Nya, mengasihi manusia. Ya kan? Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi itu kasih Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dia mengasihi kita walaupun kita belum percaya kepada Dia, walaupun ada banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan.
saat ini juga. Tapi Tuhan tetap mengasihi manusia. Siapapun manusia yang mengaku dengan mulutnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan tetap mengasihi mereka. Ya, Tuhan tetap mengasihi kita tanpa melihat latar belakang kita, tanpa melihat kita pernah berdosa, tanpa melihat kamu pernah mencuri mungkin uang bapakmu, mamamu, ya kan? Tuhan tetap mengasihi kamu, amin. Tanpa Dia peduli kamu mungkin pernah berbuat kesalahan kepada orang lain, Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Itulah kasih dari Bapa, kasih agape, ya, kasih tanpa syarat, ya, kasih yang menerima kita apa adanya. Ya. Kalau cowok mengasihi cewek ada sesuatu yang diharapkan, ataupun cewek mengasihi cowok ada sesuatu yang diharapkan, ya kan? Tapi kasih Tuhan tidak seperti itu bagi kita. Dia tidak menuntut kita untuk membalas. Dia tidak menuntut kita untuk bisa, ya, berkorban bagi Dia. Tidak. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Kasih agape artinya, ya, kasih agape, kasih yang tidak bersyarat, ya. Dia terlebih dahulu mengasihi kita sebelum kita mengasihi Dia. Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita dengan cara Dia mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita. Selanjutnya buah roh yang kedua apa? Sukacita. Sekali lagi sama-sama katakan sukacita. Ya, ada sukacita. Ya, jadi sukacita adalah kebahagiaan sejati yang berasal dari Tuhan. Jadi sukacita ini bukan sebuah situasi, ya. Ketika kita bahagia, ketika kita ada uang, baru kita bersukacita. Tidak, ya. Tetapi sukacita adalah pilihan. Apa tadi? Pilihan, ya. Pilihan kita. Ya, kita mau tetap bersukacita atau kita tidak bersukacita, itu pilihan kita. Bukan karena kita sedang sehat kita bersukacita, bukan karena kita dapat berkat kita bersukacita, tidak, ya. Tapi kita bersukacita pilihan hidup kita, ya. Meskipun tidak ada uang, meskipun dalam kondisi tidak sehat, kita tetap bisa bersukacita, kita tetap bisa tersenyum, amin. Ya. Ketiga dari buah-buah roh itu apa? Damai sejahtera. Jadi damai sejahtera ini ketentraman hati, ya, karena damai dengan Allah. Kemudian buah roh yang keempat apa? Kesabaran. Nah, ini yang setiap saat, setiap hari, setiap waktu harus kita asah ataupun harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya kan, dikatakan di situ yaitu kemampuan menahan diri dan tidak cepat marah. Itu kesabaran, ya kan? Tidak mudah, betul? Yang namanya sabar tidak mudah. Makanya kita harus panjang sabar, ya. Betul tak? Nah, selanjutnya buah roh yang kelima apa? Kemurahan. Saya lagi sama-sama bilang kemurahan. Kemurahan ini sikap ramah, ya, penuh belas kasihan terhadap sesama. Kemurahan, ya. Sama-sama bilang kebaikan. Nah, kebaikan ini perbuatan yang benar dan bermanfaat bagi orang lain, ya. Kebaikan. Jadi perbuatan yang benar dan bermanfaat bagi orang lain. Berarti kalau kebaikan ini perbuatan yang benar dan bermanfaat, ada berarti perbuatan yang benar dan tidak bermanfaat, ya kan? Ada. Contoh berbohong, ya kan? Ada yang bilang berbohong demi kebaikan boleh enggak, Pak? Boleh enggak kira-kira? Boleh. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Yang namanya berbohong tetap berbohong, ya kan? Nah, tapi kalau kita ketemu penjahat, ya kan, ketemu orang yang tidak baik, kemudian kita berbohong dengan dia, nah itu lain lagi konteksnya, ya kan?
Walaupun jahat itu nodong mau nyari bapak kita, mau bunuh bapak kita, misalnya orang tua kita, ya mau nama kita berbohong. Kita bilang bapak kita tidak ada di rumah, walaupun mungkin kita tahu bapak kita ada di rumah. Itu artinya berhikmat, karena kita tahu orang itu jahat, ya kan? Itu berhikmat namanya. Nah, harus bisa membedakan mana berhikmat dan mana berbohong. Tapi kalau kita tahu orang itu baik sebenarnya, dia betul-betul ada urusan dengan bapak kita, sementara kita bohong, kita bilang bapak kita tidak ada, nah itu sama dengan kita berbohong, ya. Oke, ya kita berdiri lagi, kita akan speaking sebentar, ya. Kita nyanyi lagi, karena kalau duduk terus nanti kita akan ngantuk, ya. Kita berdiri lagi, kita nyanyi lagu Buah-buah Roh ini. 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kepuasan diri. Ini lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan kekuasaan diri. Oke, silakan duduk lagi. Ya, ada sampai balik tadi ya. Jadi harus kita hafal dari 9 buah roh ini. Tadi sudah di bagian apa? Kebaikan. Jadi kebaikan ini perbuatan yang benar dan bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya yang ketujuh apa dari buah roh? Kesetiaan. Apa itu kesetiaan? Setia. Apa? Tekun lain apa? Setia. Berpegang teguh. Rizki. Apa lagi? Aldo. Leto. Apa? Wati. Kesetiaan. Kalau kamu punya pacar, nah ini yang mudah menggambarkannya. Kamu mau cari yang setia atau yang tidak setia? Nah, setia itu apa? Kalau berarti setia tidak berdua, ya kan? Setia hanya satu saja, betul? Ya kan? Kalau setia tapi dia punya pasangan yang lain, itu bukan setia. Berarti kesetiaan ini dapat dipercaya, ya kan? Kesetiaan artinya dapat dipercaya. Kalau dia sudah berdua, bisa dipercaya tidak dia? Tidak bisa dipercaya, ya kan? Ya. Jadi kalau dia tidak setia, tidak dapat dipercaya. Itu kesetiaan ya, dapat dipercaya. Kemudian buah roh yang ke-9 apa? Kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini apa sih? Kemudian penerapannya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dari 9 buah roh ini, ya. Jadi bukan kebetulan Tuhan menuntut kita untuk memiliki 9 buah roh. Ingat ini ya, pada siang hari ini. Jadi berhubungan dengan yang ketiga dari buah roh ini, yaitu kasih, sukacita, dan damai. Itu hubungannya antara kita dengan Tuhan, ya. Itu dari kasih, sukacita, dan damai. Hubungan dengan sesama, yaitu kesabaran, dan apalagi kemurahan, terus kebaikan. Itu hubungan dengan sesama, ya kan? Tadi yang pertama hubungan dengan Tuhan ke atas, horizontal. Kemudian yang vertikalnya hubungan dengan sesama, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kemudian hubungannya dengan diri kita sendiri, yaitu kesetiaan, kelemah lembutan, dan
itu hubungan dengan diri kita sendiri. Kita harus ada penguasaan diri, ya. Jadi sekali lagi, buah roh atau buah roh kudus adalah tanda dari kehidupan kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus bagi orang percaya. Jadi itu bukan hasil usaha kita sendiri ya anak-anak, tetapi hasil dari hidup yang terus-menerus dipimpin, dibentuk dan diperbaharui oleh Roh Kudus ya. Jadi terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus. Terakhir dari materi kita pada hari ini yaitu tentang nilai-nilai Kristiani dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan 23 ini, yaitu sekali lagi Bapak ulangi bahwa buah Roh Kudus itu adalah tanda nyata dari kehidupan kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Bukan hasil usaha kita tapi pimpinan yang dilakukan oleh terus-menerus, dipimpin oleh Tuhan ya, yang terus dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi itu tanda. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Ya. Baik, kalau tidak ada, jadi apa yang bisa Yesia? Kira apa yang dari 9 buah roh ini apa yang ingin kamu mulai terapkan dalam hidup kamu? Sabar juga ya. Ya betul. Ya, jadi tidak ada salahnya. Ya, karena setiap kita memang harus belajar. Bapak sampai hari ini pun masih belajar melakukannya. Karena kita masih jauh dari sempurna. Ya. Bukan berarti kita gagal sabar hari ini terus kita tidak mau melakukan. Tidak, harus terus kita lakukan setiap hari, ya kan? Itu proses tadi Bapak katakan di penutup tadi, ya. Proses kita, proses dari perjalanan bersama dengan Tuhan yang panjang, bukan hasil yang spontan, instan, tidak. Gagal hari ini, kita coba lagi. Gagal besok, tidak sabar, coba lagi lusa, ya kan? Tidak ada kasih hari ini, belajar lagi. Tidak ada sukacita hari ini, belajar lagi. Ya kan? Mungkin kita ada sukacita gara-gara ada orang yang menyakiti hati kita, belajar lagi. Amin. Kita akhiri. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi ini? Ada? Sudah jelas semua? Jelas ya? Ya, oke. Kalau sudah jelas semua, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Ya. Silakan ya, tanya pimpin